Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramdhani, Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan matematika STKIP Harapan 5. Sebagai seorang dosen, tentu wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen di STKIP Harapan 5. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Matematika Diskrit. Mata kuliah ini saya ampu di program studi pendidikan matematika semester 5 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS yang merupakan mata kuliah di program studi pendidikan matematika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pendidikan matematika di STKIP Harapan 5. Matematika Diskrit adalah cabang bidang matematika yang mengkaji objek-objek dan struktur diskrit. Matematika diskrit terdiri dari beberapa materi yang saya ajar pada satu semester ini, yaitu yang pertama relasi biner, yang kedua koset, yang ketiga lattice, yang keempat aljabar boolean, yang kelima yaitu teori graf, yang keenam pohon algebrik, dan yang ketujuh adalah pewarnaan pada graf. Mata kuliah ini memiliki 5 CPL yang akan dicapai, yaitu 1 CPL sikap, 1 CPL pengetahuan, 2 CPL keterampilan umum, dan 1 CPL keterampilan khusus. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 7 CPMK. Selanjutnya dari 7 CPMK kemudian dibagi ke dalam 7 sub CPMK. Dan dari 7 sub CPMK kemudian dialokasikan ke dalam perkuliahan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk UTS maupun UAS. Bentuk perkuliahan yang saya gunakan adalah blended learning, yakni penggabungan antara kuliah tatap muka dan juga menggunakan e-learning. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning atau SCL. Pendekatan ini dipilih agar dalam proses pembelajaran mahasiswa menjadi subjek utama dan diharapkan menjadi lebih aktif dan dosen cukup berperan sebagai fasilitator. Model pembelajaran yang digunakan dalam mengajar pada mata kuliah ini beragam. Namun pada video pembelajaran yang saya buat ini menggunakan model cooperative learning. Model ini dipilih agar mahasiswa dapat bekerja dalam berkelompok, berdiskusi dengan teman sejawat dalam rangka melakukan pemecahan masalah. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Perangkat atau media pembelajaran yang saya gunakan meliputi LMS, yang mana LMS ini merupakan rangkaian mengelola kelas melalui e-learning. Yang kedua yaitu dengan Zoom Meeting atau Google Meet sebagai media tatap maya. Yang ketiga yaitu PPT yang digunakan dalam penyampaian materi. Yang keempat, aplikasi WhatsApp, yang mana aplikasi ini saya gunakan sebagai koordinator atau menghubungi mahasiswa. Bentuk penilaian yang saya gunakan adalah penilaian holistik, di mana saya menilai secara keseluruhan sehingga CPL yang diharapkan dapat terukur. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah matematika diskrit yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan melakukan praktek pengajaran mata kuliah matematika diskrit pada pembahasan materi relasi biner. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, ini pertemuan pertama kita ya di semester 5. Untuk itu, Ibu nanti akan menyampaikan materi terkait dengan matematika diskrit. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Oke, di sini di slide kalian juga bisa lihat ada beberapa aspek dalam penilaian. Itu yang pertama yaitu terkait dengan UAS, yaitu ada 30%, kemudian UTS-nya ada 30%, tugasnya 20%, keaktifan dan kehadiran juga 20%. Oke, untuk materi kita selama satu semester yaitu 16 kali pertemuan. Yang pertama itu mengenai relasi biner. Yang kedua yaitu terkait dengan koset. Yang ketiga itu adalah lattice. Yang keempat itu aljabar boolean atau bolde. Kemudian yang kelima adalah UTS. Nah, jadi pertemuan ke-8 nanti itu UTS ya. Jadi nanti setelah kita aspek keempat 1 sampai keempat itu kita langsung
mana himpunan A itu anggotanya apa saja? 1, 2, 3. 1, 2 sama 3. Kalau himpunan B, X, Y. Untuk yang pertama itu pertanyaannya adalah himpunan A cross himpunan B. Nah di sini itu kita harus menghubungkan antara anggota pada himpunan A dengan anggota pada himpunan B. Berarti di sini 1, XX. Lanjut lagi 1, Y. Ada lagi 2, X, 2, Y, 3, X, 3, Y. Gitu ya. Jadi semuanya itu harus dipasangkan berdasarkan pertanyaan pada bagian depan, yaitu di sini pertanyaannya adalah himpunan A terus himpunan B. Oke, untuk soal bagian B ada yang mau mencoba? Silakan. Boleh. Untuk yang B, himpunan B cross himpunan A. Oke. Untuk yang himpunan B cross himpunan A, ada pertanyaan atau ada yang mempunyai jawaban yang lain? Tidak ada. Oke, jadi kalian bisa lihat pada soal yang bagian A maupun soal yang bagian B itu adalah posisinya berbeda. Kenapa? Untuk yang soal A itu himpunan A terlebih dahulu yang ditanyakan, baru kita crosskan dengan himpunan yang bagian B. Sedangkan yang untuk soal yang bagian B itu adalah himpunan B terlebih dahulu. Jadi kalian harus lihat himpunan B itu anggotanya apa saja. Ya, X, Y. Kalau misalnya himpunan A yang dipasangkan itu nanti langsung 1, 2, 3. Jadi ketika kita mengcrosskan bagian himpunan B dengan cross himpunan A, maka hasilnya adalah X, 1, X, 2, X, 3. Nah, kenapa sampai 3? Karena dia untuk anggota dari himpunan A itu adalah sebanyak 3 anggotanya, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, ini untuk pertanyaan A sama B. Karena untuk memanfaatkan lagi yang bisa maju untuk pertanyaan soal C, B cross B. Oke, yang mau mencoba silakan. Ayo terus. Oke, boleh. B cross B. Oke. Ada lagi yang mempunyai jawaban yang berbeda? Oke, boleh, silakan. Jawabannya Daus itu berbeda dengan jawabannya Ika ya. Jadi ada 2 jawaban di sini. Kita harus melihat atau kita harus menyelesaikan mana sih dari kedua jawaban ini yang benar. Nah, untuk itu untuk B cross B itu kita lihat dulu. Himpunan B itu himpunannya apa saja? X, Y. Sebelum kita masuk di jawabannya Daus sama jawabannya Ika tadi ya. Oke, berarti untuk yang B himpunan B tadi itu adalah X, Y. Nah di sini karena pertanyaannya itu adalah himpunan B cross himpunan B, berarti kita 2 kali untuk anggota dari himpunan B itu sendiri. Berarti gimana? B cross B itu sama dengan X, Y. Kita harus tetap menuliskan X, Y. Jangan sampai kalian tulisnya XX, Y, gitu ya. Boleh. Kemudian dari sini itu kita tuliskan cross B. Cross B-nya itu berarti dia juga harus X, Y. Oke. Kita pasangkan satu-satu kayak faktor. Jadi X itu kita harus hubungkan dengan yang X. Oke, berarti jawabannya di sini apa? X, X. Yang kedua, ini harus juga dihubungkan dengan Y. Berarti di sini apa? X, Y. Jadi kita lanjut lagi yang bagian yang atas. Y, X. Kemudian Y, X. Oke, dari jawaban yang atas
himpunan A, di situ ada himpunan A dengan himpunan B lagi ya. Himpunan A itu anggotanya itu ada 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B itu anggotanya adalah X, Y. Jika perkalian kartesius dari A cross B, nah di situ A cross B kita memasangkan kayak tadi lagi. Jadi anggota dari himpunan A kita harus pasangkan dengan anggota dari himpunan B. Nah di situ udah dituliskan hasilnya nanti haruslah 1,x, 1,y, 2,x, 2,y, 3,x dan 3,y. Nah kalian itu disuruh menyelidiki apakah R itu merupakan relasi biner atau tidak, gitu ya. Nah untuk soal yang pertama terlebih dahulu, di situ relasinya itu ada anggota-anggota. Nah anggota-anggotanya itu adalah 1,y, kemudian 2,x, kemudian 3,y, dan juga ada x,1. Nah tadi syaratnya apa? Relasi itu harus subset dengan A cross B. Nah kalau di situ relasinya apakah dia udah ada pada bagian A cross B untuk yang soal pertama? Oke, soal yang pertama coba diperhatikan apakah dia termasuk dari relasi biner atau tidak? Oke, kenapa relasi biner? Karena pada soal nomor A itu memiliki anggota dari relasi dari himpunan A cross B. Oke, ada pada bagian anggota himpunan A cross B. Kita cek 1,y apakah ada di bagian A cross B? Ada. Oke, ternyata ada. Dia urutan yang kedua. Kemudian 2,x apakah ada di bagian A cross B? Ada. Ada. Kemudian 3,y ada di bagian A cross B? Ada. X,1 apakah ada? Tidak. Kalau salah satunya tidak ada, dia berarti bukan dari relasi biner. Kenapa? Syaratnya tadi itu kalau relasi biner itu adalah relasi haruslah subset dengan A cross B. Kalau salah satunya tidak ada berarti dia bukan termasuk dari relasi biner. Oke, untuk soal nomor 1 itu bukan relasi biner. Nah kalau di situ untuk 1,x apakah dia termasuk relasi biner? Termasuk. Kalau di relasi itu ada 1 pada bagian A cross B, dia tetap dikatakan relasi biner. Kita lanjut urutkan dulu materi berikutnya. Kita masuk ke sifat-sifat relasi biner. Ternyata nanti sifat-sifat relasi biner terbagi menjadi 3 sifat. Ada sifat 1, sifat 2, sama sifat 3. Di sini kita bahas dulu untuk sifat yang pertama. Nah, sifat yang pertama diberikan relasi biner R pada himpunan A, yang mana R dikatakan refleksif jika memenuhi semua anggota himpunan A itu harus elemen dengan himpunan A, di mana A itu berrelasi dengan A. Kemudian yang kedua non refleksif, ada A elemen himpunan A, kemudian A tidak berpasangan dengan A. Oke, jadi apa maksudnya? Kalau dia ada mempunyai pasangannya dan ada yang tidak memiliki pasangannya, dia masuk ke non refleksif. Kalau irefleksif itu adalah semua A elemen dari himpunan A yang mana A tidak berrelasi dengan A, atau yang dikatakan dengan kalau misalnya semua pada bagian R itu sama sekali tidak memiliki pasangannya diri sendiri, maka dia dikatakan irefleksif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, boleh diangkat tangan. Baru kita nanti masuk soal contoh soal. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Nah di situ diberikan himpunan. Himpunan itu anggotanya ada A, B, C, sama D. Kalian disuruh menentukan apakah jenis-jenis dari relasi tersebut. Jadi kita lihat apakah dia refleksif, non refleksif, atau irefleksif. Oke, untuk soal yang pertama, relasinya itu anggotanya adalah A, B, B, C, C. Nah apakah dia itu masuk ke refleksif, atau non refleksif, atau irefleksif? Oke, ada yang mau masih refleksif siapa apa? Oke, satu orang silakan angkat tangan. Oke, boleh. Yang saya lihat itu termasuk dalam refleksif. Oke, refleksif. Kenapa refleksif? Karena A tadi berbanding dengan A, begitu juga B sama C. Oke, kalau Daus apa? Refleksif Bu. Karena itu kan kalau dalam soal itu bernilai satu semua Bu kalau dibandingkan itu. Oke, ketika nanti ada himpunan, di situ kan himpunannya anggotanya A, B, C, D. Jadi kalau misalnya kita ambil anggotanya itu adalah A, maka A itu harus ada pasangannya, yaitu A juga. Tidak boleh kalian pasangkan dengan yang bagian B. Maka di situ A, kemudian B, B, C,
dan tidak memiliki, berarti dia masuk non refleksif. Kalau semuanya tidak ada, itu masuk kategori irefleksif. Oke, dari 1 sampai 5. Manakah yang menunjukkan irefleksif? Nomor 3. Oke, yang keberapa? 3. Nomor 3. Oke, nomor 3 kenapa? Ada nggak A di situ? Nggak ada. Oke, kita coba lihat lagi. Ada nggak B, D? Lagi harus berpasangan dengan B-nya sendiri. B, D ada? Nggak ada. C, C ada? Nggak ada. D, D ada nggak? Kalau semuanya tidak ada, itu dikatakan irefleksif. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, yang kedua itu kita masuk ke sifat yang kedua. Di sini itu ada simetris, non simetris, asimetris, sama anti simetris. Nah, di situ udah ada rumusnya tersendiri ya. Jadi jangan samakan antara simetris maupun anti simetris dan lain sebagainya. Nah, untuk simetris terlebih dahulu, semua A, B anggota dari himpunan A, yang mana itu A-nya harus berrelasi dengan B, maka B juga harus berrelasi dengan A. Itu dikatakan simetris. Kalau misalnya non simetris, ada A, B anggota dari himpunan A, yang mana A relasi dengan B dan B tidak berrelasi dengan A, maka dia dikatakan non simetris. Jadi kalau ada dan ada yang tidak, maka dia dikatakan non simetris. Oke, yang ketiga asimetris, semua A, B anggota dari himpunan A, yang mana A itu relasi dengan B, maka B tidak berrelasi dengan A. Oke, itu dikatakan asimetris. Yang keempat, dikatakan antisimetris jika memenuhi semua A, B anggota dari himpunan A, yang mana A harus berrelasi dengan B dan B harus berrelasi dengan A, maka hasilnya nanti A itu haruslah sama dengan
nanti hasilnya itu harus 1,3, jadi tidak boleh kalian ubah 3,1. Jadi posisinya itu harus tetap, nanti hasilnya itu AB, kemudian BC, itu otomatis hasilnya adalah AC. Nah di sini AC-nya itu apa? 1,3 ada nggak pada bagian himpunan R yang 1,3? Tidak ada, di sini ada 3,1, berarti dia tidak termasuk ya. Nah ini kan karena kan tulis nih dari sini 1,1, 2,2, 3,3. Berarti kalau salah satunya ada 1,2 itu dikatakan refleksi atau enggak? Dikatakan bukan refleksi. Oh. Ini dikatakan refleksi karena 1,1, 2,2 dan 3,3 ini berpasangan dengan diri sendiri. Oke, tadi kalian udah diskusi secara kelompok ya. Sekarang dari hasil diskusi kalian silakan diminta perwakilan dari kelompok A. Kelompok A yang mau maju siapa? Oke, boleh Nisa, silakan tampilkan jawaban kalian. Nanti dari kelompok B silakan menanyakan apa yang dijawab oleh kelompok A. Jika berbeda dengan jawaban kalian, silakan ditanyakan ke teman kalian yang tampil. Oke, untuk kelompok B ada tanggapan dari hasil yang diberikan oleh kelompok A? Silakan. Oke, ayo. Yang saya masih bingung ya Bu ya, itu kan A relasi C, sedangkan di relasi B relasi C itu nggak ada. Oke, coba dijelaskan Nisa. Baik, saya akan coba jelaskan kenapa kelompok kita ini memilih jawaban dari soal relasi B ini, intransitif, karena kembali lagi pada rumusnya itu bahwa relasi dikatakan intransitif apabila A-nya itu berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A tidak berrelasi dengan C. Sedangkan di sini sudah ditulis bahwa di sini kita ibaratkan untuk A, B, B, C, sedangkan di sini hasilnya tidak ada. Seharusnya hasil dari himpunan yang pertama ini 1,2 dan 2,1, seharusnya untuk hasilnya itu 1,1, jadi A, C, sedangkan di sini kan tidak berrelasi. Tadi udah ada kelompok A ya yang tampil di depan. Nah untuk hari ini itu kita cukupkan sekian. Tetapi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas lagi atau nanti ada pertanyaan dari Ibu terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Relasi biner, Bu. Oke, terkait dengan sifat-sifat relasi biner, ada yang bisa menyebutkan sifat relasi biner ada berapa? Ada 3 Bu. Ada 3. Ayo Bu. Oke. Sifat satunya ada 3. Yang pertama ada refleksif, non-refleksif, dan irefleksif. Oke, itu udah sifat yang pertama. Oke, sifat yang kedua. Bu, sifat yang kedua adalah emfatasme, yaitu simetris, non simetris, asimetris, dan antisimetris. Oke, ada 4. Jadi bedakan sifat 1 sama sifat yang kedua. Sifat 1 tadi ada 3, kedua ada 4. Oke, sifat yang Ada ketiga. pun sifat yang ketiga Bu, Oke. itu sifat transitif, non transitif, dan intransitif. Oke, ternyata ada 3 aspek juga untuk yang sifat yang ketiga. Ketiga.